Hi everyone, sekarang kita akan belajar tentang fill in a form di tipe soal dalam IELTS listening. Jadi apa itu fill in a form? Biasanya kita disuruh untuk mengisi formulir. Biasanya ada nama, nomor telepon, tanggal, dan waktu atau yang lainnya. Jadi intinya dalam tipe soal ini, salah satu tipe soal dalam IELTS listening, fill in a form adalah mengisi formulir. Biasanya data diri atau informasi terkait sesuatu hal. Oke, strategi menjawab soal fill in a form ini adalah pahami instruksi dan jumlah kata. Misalnya ada di perintah soal ditulis no more than 2 words, jadi tidak lebih dari 2 kata. Jadi perhatikan perintahnya, berapa kata yang diminta atau berapa nomor yang diminta. Kemudian yang kedua, strategi menjawab soal fill in a form ini adalah mulai untuk membaca dengan cepat pertanyaannya. Jadi di awal biasanya diberi waktu sedikit, kalian bisa membaca pertanyaannya dengan cepat untuk memahami pertanyaannya. Yang ketiga adalah identifikasi kata kunci dan antisipasi atau prediksi jawabannya. Jadi setelah membaca, kalian bisa prediksi kemungkinan besar jawabannya seperti apa. Kalian bisa melihat kata kunci dalam pertanyaannya. Kemudian yang keempat adalah pahami konteksnya. Jadi konteksnya seperti apa? Apakah kejadian misalnya sesuatu hal, biasanya di awal audio dijelaskan, oh ini percakapan antara seorang murid dan guru, atau ini percakapan antara seorang klien dan bosnya, atau customer dengan staff apa misalnya. Jadi ada konteksnya. Jadi kalian bisa punya gambaran, oh ini percakapannya terkait ini, kemungkinan besar yang akan dibahas adalah ini. Jadi pahami konteksnya. Yang kelima adalah dengarkan sinonim dan parafrase. Untuk sinonim ini biasanya kalian perlu tahu keywordnya. Jadi keywordnya dulu kalian perlu tahu, kemudian biasanya keywordnya akan berubah menjadi sinonim. Jadi dalam pertanyaan, kalian tahu keywordnya, nanti di dalam audio biasanya katanya akan berubah dalam bentuk sinonim dari katanya, atau diparafrasekan. Yang keenam adalah tulis jawaban saat Anda mendengarnya. Jadi seperti nomor, karena cepat, jadi kalian langsung tulis. Kemudian nomor 7 adalah periksa ejaan. Biasanya untuk pengejaan kata dalam bahasa Inggris, karena penulisan dalam bahasa Inggris berbeda dengan bahasa Indonesia, jadi periksa pengejaannya bahasa Inggrisnya yang baik dan benar. Kemudian tambahan, biasanya ada jebakan dalam, bukan jebakan, tapi mungkin ini yang perlu diingat. Jadi terkadang pembicara memberikan suatu informasi dan kemudian dia memperbaikinya. Jadi dalam hal ini pastikan kamu mencatat versi yang benar. Jadi biasanya dia salah mengucapkan terus dikoreksi. Itu biasanya jawaban yang benar yang diucapkan yang kedua. Nanti kita latihan menjawab tipe soal fill in a form. Jadi kalian nanti siapkan kertas, nanti saya akan mainkan audionya sebanyak 2 kali, dan kalian tulis jawabannya. Jadi nanti ada 5 soal, jawabannya tidak lebih dari 2 kata dan atau sebuah angka. Jadi kata dan atau sebuah angka.
Ada 5 soal. Yang pertama soal nama, kedua tanggal, yang ketiga nama alamat, yang keempat adalah soal kode pos. Jadi isinya berupa alfabet dan number. Saya pernah bahas cara latihan ini, alamat, kode pos, dan pengejaan nama di video saya sebelumnya. Kemudian soal nomor 5 adalah number atau angka. Jadi yang kalian pay attention adalah ke numbernya. Itu soal nomor 5. Jadi caranya adalah kalian cari keywordnya. Name, berarti yang diminta adalah nama. Date of birth, berarti kemungkinan besar adalah tanggal. Kemudian address berarti alamat. Jadi saya pernah membahas cara penulisan alamat dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan berikan di dalam deskripsi video ini. Jadi kalian bisa latihan cara penulisan atau pengerjaan soal berupa alamat dalam bahasa Inggris. Oke. Nanti kita latihan ini. Oke, kalian siap? Nanti kalian siapkan kertas dan pena. Nanti kita akan latihan untuk soal fill in a form ini. Oke, jadi saya akan play audionya. 1, 2. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a woman calling the London Police Department to report a robbery. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello, London Police Department. Yes, I would like to report a robbery. The woman says that she would like to report a robbery, so robbery has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully. Hello, London Police Department. Yes, I would like to report a robbery. All right, just a minute while I pull up the form. Okay, could you give me your first and last name? Anna Grieg. Anna Gregg. G-R-E-G? No, Grieg. G-R-I-E-G. Got it. All right, moving on. Gender, female. Date of birth? 15th of March, 1980. All right, thanks. Just a few more personal information questions, and then we can address your claim. All right. What's the address? 4 Ellendale Street. That's E-L-L-E-N-D-A-L-E. Oh, right, Ellendale Street. Yeah, we've had a lot of break-ins in that area lately. And the postal code? W5-2AT. And are you a citizen of the UK? No. Okay, what type of citizenship do you have? Well, I lived in the United States for most of my life, but I am actually of Grenadian nationality. Okay, so is that the country that issued your passport? Yes. All right. And what is the crime you're reporting? I already said a robbery. Oh, right. Sorry, this is about the 100th robbery report I've filled out today. Have you had any prior break-ins? In the building or just my flat? The unit below mine got broken into last year. No, just your flat. Oh, then no, not here. All right. Oke, saya akan play sekali lagi audionya. Kalian perhatikan. Mungkin ada pertanyaan yang kalian belum jawab. Jadi perhatikan sekali lagi. 1, 2, 3. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a woman calling the London Police Department to report a robbery. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first.
Hello, London Police Department. Yes, I would like to report a robbery. The woman says that she would like to report a robbery. So, robbery has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully. Hello, London Police Department. Yes, I would like to report a robbery. All right, just a minute while I pull up the form. Okay, could you give me your first and last name? Anna Grieg. Anna Gregg. G-R-E-G? No, Grieg. Grieg. Got it. All right, moving on. Gender, female. Date of birth? 15th of March, 1980. All right, thanks. Just a few more personal information questions, and then we can address your claim. All right. What's the address? 4 Ellendale Street. That's Ellendale. All right, Ellendale Street. Yeah, we've had a lot of break-ins in that area lately. And the postal code? W5 2AT. And are you a citizen of the UK? No. Okay, what type of citizenship do you have? Well, I lived in the United States for most of my life, but I am actually of Grenadian nationality. Okay, so is that the country that issued your passport? Yes. All right. And what is the crime you're reporting? I already said a robbery. All right. Sorry, this is about the 100th robbery report I filled out today. Have you had any prior break-ins? In the building or just my flat? The unit below mine got broken into last year. No, just your flat. Oh, then no, not here. All right. Oke, jadi nanti kita cek jawabannya. Oke, jadi jawaban untuk yang latihan form yang tadi, yang pertama adalah Craig. Jadi tadi dieja sama dia. G-R-I-E-G. Yang kedua adalah March 15. Jadi bisa ditulis yang ada TH-nya atau yang tidak ada TH-nya. Kita bisa ditulis tanggalnya dulu 15 March atau 15 March. Yang ketiga adalah alamatnya Ellendale. Tadi juga dieja pengucapannya Ellendale. Yang keempat adalah kode pos. Jawabannya adalah W5 280. Yang kelima jawabannya adalah 0. Ini transkripnya untuk audio yang tadi, kalian bisa screenshot untuk jawaban untuk audio dan jawaban yang tadi ada di transkrip ini. If you have any questions, please let me know in the comment section. Thank you for learning and see you in the next lesson.